Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Profesor Ganefri PhD sebagai penyelia Rektor Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Randa Yeni Rozimela MPD PhD sebagai Ketua Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc sebagai Wakil Ketua Koordinator Program S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD sebagai Sekretaris Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA sebagai promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rusdina MPD sebagai co-promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Eri Barlian MSI sebagai co-promotor. Yang saya hormati Ibu Profesor Nur Hizrah Istituati MED EDD sebagai anggota Pengji. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Fatimah MPD Enhum sebagai anggota Pengji. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mustain MSI sebagai penguji luar dari Universitas Negeri Padang. Judul disertasi yang saya tulis adalah pengembangan materi ajar pengantar sosiologi responsif gender dengan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masalah-masalah gender yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Kita selalu mendengar dalam setiap bulan itu pasti ada laporan-laporan tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan itu juga adalah dilatar belakangi oleh karena tidak adanya kesetaraan dan keadilan gender yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 itu terdapat 42,7% perempuan yang belum menikah mengalami kekerasan. Kemudian juga terdapat 431.471 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2019. Padahal sebenarnya Islam juga sudah mengajarkan dan ada prinsip-prinsip tentang kesetaraan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang mengkaji tentang bagaimana agar perempuan dan laki-laki itu harus setara, baik di dalam kehidupan masyarakat juga dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam rumah tangga. Jikalau umpamanya sudah terjadi kesetaraan di dalam rumah tangga, maka tidak akan ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat Indonesia. Jadi berdasarkan kepada banyaknya masalah-masalah yang terjadi tersebut, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan materi ajar yang responsif gender, di mana di dalam materi ajar pengantar sosiologi, mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, diintegrasikan
materi-materi tentang gender ke dalam materi pengantar sosiologi itu, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman, mendapatkan materi-materi terkait gender. Jadi tidak hanya materi sosiologi saja yang didapatkan di dalam mata kuliah itu, tapi juga sekaligus memperoleh materi tentang gender. Kenapa kok harus mata kuliah pengantar sosiologi? Karena mata kuliah pengantar sosiologi ini adalah mata kuliah yang selalu berbicara tentang persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Apalagi masalah gender. Masalah gender itu adalah masalah-masalah sosial, dan teori-teori untuk mengkaji gender itu adalah juga teori-teori yang ada di dalam sosiologi. Makanya menurut saya lebih tepat mata kuliah pengantar sosiologi yang diintegrasikan tentang gender ke dalamnya. Makanya saya membuat penelitian ini dengan pengembangan materi ajar yang responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi, dengan harapan mahasiswa nanti setelah mempelajari mata kuliah pengantar sosiologi yang responsif gender, mahasiswa dapat memahami masalah, kemudian dapat mencarikan solusi permasalahan seandainya ada permasalahan gender terkait dengan ketidakadilan gender, kesetaraan gender, ketimpangan gender di dalam masyarakat. Diharapkan mahasiswa bisa mencarikan solusi penyelesaian masalahnya atau mengkomunikasikan terhadap orang-orang yang pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan, atau juga korban-korban kekerasan terhadap perempuan, atau juga ada kekerasan terhadap laki-laki. Karena kalau kita bicara gender itu tidak hanya perempuan saja, tapi bagaimana antara laki-laki dan perempuan. Dan kekerasan itu juga sekarang juga sudah terjadi terhadap laki-laki. Makanya perlu ada pengintegrasian materi tentang gender di dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, kemudian diharapkan dengan mengintegrasikan gender melalui materi ajar yang disampaikan dalam mata kuliah pengantar sosiologi, itu dimungkinkan mahasiswa bisa memahami masalah gender dan bersikap serta dapat mencarikan solusi pemecahan masalah gender dalam kehidupannya dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat nantinya di mana dia tinggal. Dengan demikian diharapkan tercipta kehidupan yang setara, yang adil dalam masyarakat, dan sekaligus dapat diharapkan meretas permasalahan kekerasan dan pelecehan yang terjadi terhadap perempuan serta masalah-masalah gender lainnya. Nah, dengan hal itu diharapkan juga akan tercipta kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan. Nah, itu yang menjadi latar belakang masalah dari terciptanya ide untuk melakukan penelitian tentang pengembangan materi gender, pengembangan materi ajar pengantar sosiologi responsif gender di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kenapa lokasinya di Fakultas Dakwah? Karena Fakultas Dakwah itu adalah punya misi bagaimana mahasiswanya nanti bisa berdakwah, dia menjadi dai di dalam masyarakat, sehingga di dalam menjadi dai nanti dalam masyarakat menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam masyarakat, dia juga sekaligus bisa menyampaikan pesan-pesan itu yang responsif gender, tidak pesan-pesan yang bias gender, sebagaimana banyak didengarkan dai sekarang banyak menyampaikan pesan-pesan yang bias gender di dalam berdakwah. Makanya sangat tepat dilakukan pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah masalah gender itu masih dianggap sebagai masalah perempuan. Padahal sebenarnya masalah gender itu adalah masalah laki-laki dan perempuan, tidak hanya masalah perempuan saja. Kemudian yang kedua, mata kuliah ilmu sosial banyak diajarkan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, namun belum terintegrasi gender di dalamnya. Yang ketiga, masih banyak dosen yang belum paham tentang apa itu gender, sehingga di dalam mengajar umpamanya yang bisa diintegrasikan materi tentang gender, mereka sulit untuk mengajarkannya karena masih belum paham. Kemudian yang keempat, masalah gender itu belum dianggap sebagai masalah yang penting di dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah rata-rata mahasiswa belum memahami apa itu yang dimaksud dengan gender. Nah, dan yang keenam adalah materi ajar responsif gender belum pernah menjadi perbincangan bagi pembuat kebijakan
kurikulum di UIN Imam Bonjol Padang, terutama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang kurikulum yang responsif gender. Kemudian yang menjadi batasan masalah. Menjadi batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama adalah memasukkan materi ajar terkait gender dalam materi ajar pada silabus mata kuliah pengantar sosiologi. Yang kedua adalah merancang materi ajar pengantar responsif gender yang cocok untuk memberi pemahaman tentang gender kepada mahasiswa. Yang ketiga, menguji validitas, kelayakan, dan kepraktisan materi ajar pengantar sosiologi responsif gender untuk diterapkan pada mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran kebijakan tentang gender dan pemahaman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang tentang gender. Dan kedua, bagaimana mengembangkan materi ajar responsif gender pada setiap pokok bahasa dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian yang ketiga, apakah pengembangan materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi itu valid dan praktis dimanfaatkan dan diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan penelitian dalam rangka pengembangan materi ajar ini, yang pertama adalah mengetahui gambaran kebijakan tentang gender dan pemahaman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang tentang gender. Kemudian yang kedua, mengembangkan materi ajar responsif gender pada setiap pokok bahasan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Yang ketiga, menguji validitas dan keterpakaian materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tinjauan pustaka yang dilakukan yang dibuat untuk melihat bagaimana dan untuk melakukan penelitian bagaimana pengembangan materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender itu. Yang pertama adalah teori tentang hakikat pembelajaran sosiologi di perguruan tinggi, di mana pembelajaran sosiologi di perguruan tinggi itu dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dasar pendekatan dan teori sosiologi dalam membantu memahami dan menganalisis realitas sosial baik dalam tatanan mikro maupun tatanan makro. Kemudian yang kedua, teori yang digunakan adalah teori gender, yakni menyangkut tentang teori sosial makro tentang gender, teori sosial mikro terkait tentang gender, kemudian teori feminis kontemporer dan konsep gender serta jenis kelamin, dan juga konstruksi gender itu sendiri. Itu yang menjadi tinjauan pustaka di dalam pengembangan materi ajar ini. Kemudian teori tentang materi ajar dan pengembangan materi ajar. Yang pertama adalah tentang hakikat materi ajar, yang kedua peranan dan manfaat materi ajar, yang ketiga adalah bagaimana pengembangan materi ajar itu dilakukan, yakni itu dengan memperluas, menyusun kembali materi dengan yang lebih cocok untuk mata kuliah pengantar sosiologi dan diintegrasikan ke dalamnya masalah gender. Kemudian karena produk dari hasil penelitian ini adalah berupa modul materi ajar yang didesain dalam bentuk modul, sehingga teori modul juga dimasukkan di dalam tinjauan pustaka ini. Yang pertama adalah karakteristik tentang modul, tujuan modul, unsur-unsur modul, teknik pengembangan modul, dan prinsip-prinsip pengajaran berbasis modul. Nah, itu yang menjadi tinjauan pustaka yang dilakukan di dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan materi ajar ini adalah metode pengembangan. Metode pengembangan dengan model ABDI.
tadi, yaitu melakukan 5 tahap. Yang pertama analisis, kemudian desain, kemudian development, kemudian implementasi, dan melakukan evaluasi. Nah, tahap analisis yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kebijakan. Jadi di dalam penelitian ini melihat kebijakan-kebijakan tentang gender yang sudah ada disahkan oleh negara kita dan juga negara di luar negara kita. Kemudian aspek yang kedua adalah tentang pemahaman mahasiswa terhadap gender itu sendiri. Nah, pada tahap desain dilakukan membuat rancangan tentang materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender berdasarkan data-data dari analisis kebutuhan yang telah diperoleh. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan. Itu tahap pengembangan materi ajar pengantar sosiologi dengan melakukan penilaian oleh ahli terhadap produk yang dibuat. Nah, produk yang dibuat itu adalah perangkat pembelajaran, yaitu silabus dan RPS, kemudian modul materi ajar pengantar sosiologi. Di pada tahap pengembangan itu hanya menggambarkan tentang hasil validasi yang dilakukan oleh ahli terhadap produk yang telah dibuat. Nah, kemudian pada tahap implementasi itu dengan melakukan penilaian keterpakaian produk oleh dosen yang mengajar mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi, yakni melakukan revisi atas produk yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dan saran-saran yang diberikan oleh ahli, kemudian juga dosen terhadap produk yang dibuat, dan juga berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan dengan dosen dan beberapa orang mahasiswa untuk perbaikan produk yang telah dibuat. Kemudian jenis data. Jenis data di dalam penelitian ini yang pertama adalah data kebutuhan pengembangan materi ajar responsif gender. Yang pertama itu data kebijakan yang terkait dengan gender. Yang kedua data hasil angket yang diberikan kepada mahasiswa. Sebanyak 66 orang mahasiswa, itu datanya bersifat kuantitatif. Kemudian data hasil wawancara dengan 38 orang mahasiswa, itu adalah data bersifat kualitatif. Nah, yang kedua adalah data validasi produk. Data validasi produk pengembangan materi ajar pengantar sosiologi responsif gender, dia berupa data kuantitatif dan kualitatif, di mana data kuantitatif itu hasil penilaian dari validator ahli, itu dicari rata-ratanya, kemudian masukan-masukan dari validator itu adalah data bersifat kualitatif. Nah, demikian juga data yang ketiga, data praktikalitas materi ajar pengantar sosiologi responsif gender, yaitu data berdasarkan validasi yang diperoleh dari dosen yang mengajar mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Data hasil dari validasi yang diberikan dicarikan rata-ratanya, kemudian dibuat kriterianya. Nah, terus itu data bersifat kuantitatif. Adapun data yang bersifat kualitatif adalah masukan-masukan dari dosen-dosen, kemudian masukan-masukan ketika dilakukan FGD dengan dosen dan mahasiswa, itu berupa data kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah angket. Angket itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan ketika melakukan analisis kebutuhan. Jadi ketika melakukan analisis kebutuhan, dibuat angket untuk mencari bagaimana kira-kira pemahaman mahasiswa terhadap gender, sehingga dari pemahaman yang diperoleh hasil dari angket itu dapat kita ketahui bahwa memang materi tentang gender ini dibutuhkan untuk diajarkan kepada mahasiswa. Jadi itu data angket, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini dengan melakukan ada pedoman wawancaranya. Nah, ini dilakukan terhadap mahasiswa yang belajar mata kuliah pengantar sosiologi. Kemudian ada lembar validasi. Nah, itu untuk instrumen studi pendahuluan.
Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data untuk instrumen validitas instrumen produk. Jadi untuk validitas instrumen produk dalam menilai produk yang dihasilkan, diuji dulu instrumen untuk instrumen tersebut. Nah, instrumen itu ada instrumen untuk silabus, ada instrumen untuk RPS, juga ada instrumen untuk modul. Nah, kemudian baru instrumen validitas produk. Instrumen validitas produk dengan membuat lembar validasi modul, lembar validasi RPS, dan lembar validasi untuk silabus. Nah, itu yang menjadi instrumen pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Kemudian jenis-jenis instrumen yang digunakan, yang pertama untuk analisis kebutuhan, pertama adalah angket, pedoman wawancara, dan lembar validasi ahli. Kemudian untuk pengembangan, fokus penelitiannya pada validitas data, yaitu instrumennya adalah lembar validasi untuk instrumen modul, kemudian untuk instrumen RPS dan silabus, kemudian juga itu merupakan lembar validasi dari ahli. Terus implementasi, pada tahapan kegiatan implementasi yang fokus penelitiannya adalah untuk praktikalitas, itu instrumennya adalah lembar validasi untuk instrumen praktikalitas. Untuk dosen sejawat itu lembar RPS, lembar instrumen untuk validasi silabus, RPS, dan juga modul. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari analisis kebutuhan itu diolah dengan ICC. ICC-nya diperoleh, hasilnya adalah 0,848 dengan kategori itu sangat valid. Kemudian diolah dengan ICANV, hasilnya adalah 0,88 dengan kategori itu reliable. Nah, berarti data hasil analisis kebutuhan itu adalah jelas-jelas valid dan reliable dari hasil yang diperoleh. Kemudian untuk angket pada analisis kebutuhan itu divalidasi oleh 5 orang ahli. Yang pertama ahli sosiologi, kemudian pendidikan sosiologi, yang kedua sosiologi gender, yang ketiga komunikasi gender, kemudian ahli sosiologi umum, kemudian juga ahli linguistik. Nah, terus hasil validasi instrumen, validitas instrumen divalidasi oleh 3 orang ahli pendidikan sosiologi dan ahli teknologi pendidikan untuk desainnya. Nah, diperoleh hasilnya sangat valid dari ketiga-tiga produk silabus, RPS, dan modul, hasilnya adalah sangat valid. Kemudian hasil penelitian diperoleh, yang pertama adalah pada tahap analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan yang bersifat kualitatif itu mengkaji atau menganalisis tentang kebijakan-kebijakan yang ada tentang gender, di mana kebijakan pembangunan dunia seperti MDGs dan SDGs itu masih saja memasukkan masalah tentang gender ke dalamnya. Namun masalah gender itu ternyata tetap saja tidak tersosialisasi dengan baik dan tidak terimplementasi dengan baik dalam masyarakat. Demikian juga gender dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Ada Impres nomor 9 tahun 2020 tentang penutamakan gender dalam pembangunan nasional. Ada Mendagri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan PUJ di daerah. Ada PMK nomor 119 tentang gender budget statement. Kemudian ada Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengutamakan gender bidang pendidikan. Nah, dari beberapa kebijakan-kebijakan yang ada itu dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan juga pendapat-pendapat dari ahli bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang pro gender seperti Perpres tentang PUJ nomor 9 tahun 2000 itu dan kenyataan di lapangan dalam hal pemahaman tentang gender. Nah, kemudian berbicara tentang gender adalah berbicara atas kebutuhan dan
situasi laki-laki dan perempuan sebenarnya. Sementara yang dipahami di lapangan itu jika berbicara tentang gender, yang dipahami adalah berbicara tentang perempuan, sehingga tujuan dari kebijakan tentang gender itu tidak tercapai dengan baik dan tidak bisa mencapai sasaran. Nah, kemudian yang ketiga, masih banyak orang termasuk para pengambil kebijakan itu sendiri itu pengambil kebijakan, sebagai perencana publik, perencana pembangunan maupun pelaksana pembangunan itu masih belum memahami dan atau keliru di dalam memahami konsep gender itu sendiri, yang akibatnya mereka menjadi kurang peka terhadap isu-isu gender yang akan diintegrasikan ke dalam kebijakan-kebijakan itu. Kemudian yang keempat adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep gender itu dapat melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta program yang bias gender. Yang kedua, aspek pemahaman mahasiswa tentang gender. Dari 38 orang mahasiswa yang diwawancarai, itu sebagian besar memahami bahwa gender itu adalah sama dengan jenis kelamin. Nah, hanya sebagian kecil saja yang memahami bahwa gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek peran dan tanggung jawab. Kemudian dari 38 orang mahasiswa tersebut sebagai informan, 21 orang menjawab setuju adanya pembedaan peran, pembedaan hak, pembedaan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kalau 21 orang itu setuju terhadap hal tersebut, ini kan akan semakin terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, kemudian hanya 14 orang saja yang tidak setuju adanya pembedaan, serta 3 orang yang menjawab setuju untuk hal-hal tertentu. Bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati, selanjutnya hasil tahap analisis kebutuhan yang bersifat kuantitatif tentang tingkat pemahaman mahasiswa tentang gender itu adalah rendah, di mana diketahui bahwa yang sangat tinggi itu hanya 1,52%. Kemudian yang tinggi itu hanya 3,03%. Yang sedang hanya 16,67%. Dan yang rendah itu berjumlah 42,42%, sedangkan sangat rendah diperoleh data 36,36% itu berdasarkan hasil dari angket yang telah disebarkan kepada mahasiswa. Jadi dari data ini diketahui bahwa pemahaman mahasiswa tentang gender sangat rendah, sehingga diperlukan adanya materi yang terintegrasi, materi gender yang terintegrasi ke dalam mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah. Kemudian hasil penelitian dalam tahap desain itu dilakukan, yang pertama melakukan penyusunan peta kebutuhan modul materi ajar, kemudian perumusan blueprint modul yang dibuat dengan merumuskan topik-topik berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kemudian topik-topik dikembangkan menjadi modul pada tahap development. Kemudian pemilihan format penyajian, yaitu bertujuan untuk menghasilkan modul pembelajaran yang baik, menarik dan mudah diterapkan. Kemudian baru penulisan naskah tentang konten isi modul dan bagian-bagian serta yang lainnya termasuk daftar isi dan penelitiannya. Kemudian baru lahir modul materi ajar sebagai pedoman untuk dosen dan dapat divalidasi oleh ahli dan dosen mata kuliah pengantar sosiologi. Hasil penelitian tentang tahap pengembangan ini setelah modul materi ajar selesai, dilakukan uji kelayakan oleh ahli tentang silabus dan RPS hanya menggunakan 3 orang validator ahli, yaitu ahli tentang sosiologi pendidikan, ahli teknologi pendidikan, dan ahli sosiologi gender. Diperoleh hasilnya rata-rata silabus itu tentang silabus diperoleh rata-rata 4,5, kemudian RPS diperoleh 4,6 dengan kategori sama-sama sangat valid. Nah, terus uji kelayakan ahli terhadap
modul materi ajar yang telah dilakukan itu dilakukan oleh 5 orang ahli, ahli sosiologi pendidikan, ahli teknologi pendidikan, ahli sosiologi gender, ahli komunikasi gender, dan ahli linguistik. Diperoleh total rata-ratanya sebanyak 4,57 dengan kategori sangat valid. Kemudian dicari juga ICC, nilai ICC dari validasi materi ajar yang telah dilakukan oleh ahli itu untuk melihat kekonsistenan penilaian dari 5 ahli tersebut. Nah, diperoleh nilainya adalah 0,610. Angka 0,610 ini menyatakan bahwa hasil penilaian dari kelima ahli itu adalah konsisten. Kemudian hasil uji kepraktisan silabus dan RTS oleh dosen dinilai oleh 3 orang dosen dengan memperoleh hasil 4,58 untuk silabus dan 4,53 untuk RTS dengan kategori sangat praktis. Nah, terus untuk modul materi ajar itu divalidasi oleh 4 orang dosen dengan nilai rata-rata dari keempatnya itu adalah 4,68. Dari hasil itu 4,68 itu kriterianya atau kategorinya adalah sangat praktis. Nah, kemudian untuk uji kekonsistenan dari hasil penilaian dosen tersebut juga dilakukan dengan uji ICC dengan memperoleh nilai 0,712. Nah, 0,712 ini dinyatakan ini adalah sangat praktis. Praktis itu sudah praktis. Kalau di atas 0,8 baru sangat praktis. Jadi berarti 0,712 adalah praktis. Nah, adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang pertama adalah pengembangan materi ajar pengantar sosiologi responsif gender itu dinilai sangat valid untuk peningkatan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu gender. Kemudian tingkat kelayakan pengembangan materi ajar responsif gender dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi itu dinilai sangat layak. Artinya materi ajar yang dihasilkan itu sangat praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Kemudian tingkat keterpakaian dari pengembangan materi ajar responsif gender dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi itu dinilai sangat praktis. Artinya produk yang dihasilkan dapat dipakai sebagai bahan ajar dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Terus implikasi dari hasil penelitian ini yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat diterima untuk digunakan sebagai bahan ajar pada pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi di dunia pendidikan. Dan yang kedua adalah dengan hadirnya produk yang dihasilkan dari penelitian ini, maka dosen dan mahasiswa memiliki tambahan bahan ajar dan bahan bacaan yang dapat digunakan dalam pembelajaran, terutama dalam aspek peningkatan pemahaman mahasiswa tentang gender. Nah, kemudian dengan adanya produk modul materi ajar pengantar sosiologi responsif gender ini dimungkinkan mahasiswa dapat semakin memahami dan mencarikan solusi permasalahan gender dan tidak akan menciptakan perbedaan gender, ketimpangan gender, dan penindasan gender di dalam masyarakat. Nah, itu yang menjadi implikasi dalam penelitian ini. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan tentang hasil penelitian saya, apa yang telah saya tulis terkait tentang pengembangan materi ajar responsif gender di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tim penguji semuanya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.